Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ripal Sinangling dengan NIM 200332 Prodi PJKR Reguler 1 Universitas Primagraha. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai bisnis atau usaha di bidang olahraga. Nah, tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Olahraga dengan dosen pengampu Andita Febrianto MPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi berbicara soal bisnis olahraga, peluang bisnis olahraga ini makin menjanjikan sebab banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sudah banyak yang menjadikan olahraga sebagai kebutuhan pokok. Selain itu, olahraga juga bisa dikatakan sebagai hidup yang bergengsi. Maka dari itu, peluang bisnis olahraga menjadi sangat terbuka, lebar, dan bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. Mulai dari modal kecil sampai modal besar pun, peluang bisnis olahraga ini bisa dikembangkan. Sebenarnya modal utama untuk menjalankan bisnis olahraga adalah kecintaan dan pemahaman kita terhadap olahraga itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, bisnis olahraga ini pada dasarnya tidak akan mati dan tidak akan pernah kehilangan konsumen. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa olahraga sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Ketika kamu jeli dengan peluang yang ada, maka dari bisnis olahraga ini kamu bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. Ketika kamu punya hobi dan menguasai bidang olahraga tertentu, bukan hanya menyehatkan, tetapi sudah pasti ada peluang bisnis yang menjanjikan. Bisa diambil dari contoh olahraga yang paling terkenal sejagat raya, yaitu sepak bola dan juga futsal. Seperti yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bisnis atau usaha sewa lapangan futsal. Nah, futsal adalah salah satu cabang olahraga yang paling terkenal dan paling diminati di seluruh dunia. Sebab olahraga ini adalah bagian dari sepak bola yang merupakan olahraga populer dan diminati nomor 1 di dunia. Di Indonesia sendiri, futsal menjadi salah satu olahraga yang sangat populer. Mulai dari anak-anak, anak remaja, hingga orang dewasa menyukai olahraga yang satu ini. Bahkan bukan hanya di perkampungan yang fasilitas lapangannya tersedia, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya yang notabene-nya sangat padat penduduk dan minim ruang, futsal juga sangat diminati. Nah, pastinya fakta ini bisa menjadi bahan bisnis bagi setiap kita yang dapat melihat secara jeli peluang besar dalam bisnis ini. Lalu bagaimana cara menjalankan bisnis olahraga futsal ini atau sewa lapangan futsal ini? Nah, caranya dengan menyediakan lapangan atau fasilitas olahraga futsal ini kepada publik. Nah, teman-teman, apa sih alasannya sehingga kita tuh harus mencoba menjalankan usaha atau bisnis olahraga sewa lapangan futsal ini? Nah, yaitu alasan yang pertama, sebab peluangnya sangat besar, teman-teman. Semua kalangan masyarakat termasuk di kota-kota besar sangat menyukai olahraga yang satu ini. Mulai dari remaja hingga dewasa rutin mengadakan pertandingan futsal, baik dalam bentuk pertandingan persahabatan hingga pada kompetisi atau kejuaraan. Anak-anak sekolah pun juga sangat menyukai sehingga mereka akan selalu datang ke tempat penyewaan lapangan futsal untuk bermain di sana. Sebab di kota-kota besar seperti Jakarta, keberadaan lapangan yang bisa digunakan untuk bermain futsal sangat minim. Bahkan tidak ada selain disediakan pihak swasta. Dan di sisi lainnya, peminat olahraga futsal ini sangat tinggi. Maka sudah pasti bisnis penyewaan lapangan futsal ini sangat berpeluang.
Alasan yang kedua yaitu bisnis penyewaan lapangan futsal ini adalah bisnis yang selalu menjamin dan cepat dalam konteks balik modalnya. Dalam arti paling lama 1,5 sampai 2 tahun, dan setelah itu mulai produktif menghasilkan secara utuh modal, padahal modal yang dikeluarkan itu cukup besar ya. Jadi dalam waktu 1,5 atau sampai 2 tahun itu sudah bisa kembali modal lagi, padahal modalnya cukup besar. Jika kita hitung-hitung keuntungannya, sekarang itu contohnya di Kota Serang ini paling murah itu 80.000 per jamnya, sedangkan satu hari itu kita ada 24 jam ya. Itu juga yang paling murah, ada juga yang paling mahal sampai 150 sampai 200.000. Nah, kita kalikan saja tuh selama satu hari, bahkan selama 1 tahun, bisa kita bayangkan ya teman-teman keuntungannya gitu menjalankan usaha atau bisnis olahraga sewa lapangan futsal ini. Nah, selain modal, untuk sukses menjalankan bisnis lapangan futsal ini, yaitu yang harus diperhatikan, yang pertama itu lokasi, yang kedua itu fasilitasnya, yang ketiga itu tipe dan standar lapangan. Mengapa demikian? Karena lokasi yang strategis itu harus penting. Contohnya misalkan kita itu mau membuka sewa lapangan futsal, itu harus memilih lokasi yang padat penduduknya gitu, yang sering ada anak-anak main futsal atau anak-anak remaja yang rutin olahraga futsal. Pokoknya yang padat penduduknya itu bisa dikatakan lokasi strategis untuk membuka usaha sewa lapangan futsal. Dan yang kedua itu ada fasilitas yang harus diperhatikan. Karena sepengalaman saya, karena saya juga hobi dan sering main di lapangan futsal gitu ya. Jadi terutama di Kota Serang ini fasilitas-fasilitasnya itu hanya beberapa lapangan yang memang cukup baik gitu ya, mulai dari toiletnya, kantinnya. Nah, untuk lapangan-lapangan yang lainnya itu di Kota Serang, bahkan waktu itu saya pernah main futsal di sebuah lapangan gitu, itu toiletnya sangat kotor sekali. Nah, itu tidak boleh, untuk agar si usaha kita ini sukses gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu tipe dan standar lapangan. Jujur di Kota Serang ini belum ada lapangan yang standar atau standar nasional Indonesia, standar lapangan futsal lah gitu, itu belum ada di Kota Serang ini. Yang ada itu hanya di Tangerang mungkin, atau di Radar Banten juga itu belum memenuhi standar lapangan futsal. Jadi kita itu harus mengikuti standar kalau memang bisnis kita itu pingin rame atau ingin sukses teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai usaha atau bisnis olahraga di sewa lapangan futsal ini. Saya harap teman-teman yang menonton video saya ini dapat memahami dan juga dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.